Yang menghatamkan Quran bukan hanya orang yang hafal Quran sampai khatam atau yang membaca Quran sampai khatam. Yang khatam Quran adalah orang yang menjalankan isi Al-Quran. Setiap tahap dia khataman. Oh, saya sudah bisa jujur, khataman. Saya bisa amal soleh, khataman. Jadi saya menganggap dan saya yakin bahwa Tangsel ini dengan pimpinan Ibu Airin ini sudah menghatamkan sejumlah nilai-nilai Al-Quran untuk kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat Tangerang Selatan. Nah, malam hari ini kami semua hadir di sini dan berkumpul karena kerinduan kami kepadamu ya Rasul. Kalau kita bersaudara, guyon sampai tidak ada masalah. Jadi mau ngomong tampang Tangerang nggak masalah. Kalau belum bersaudara jangan ngomong tampang. Kalau sudah bersaudara nggak apa-apa ngomong macam-macam, justru menambah kegembiraan. Betul? Makanya tadi saya bilang kalau memfoto hidung harus dengan wajahnya. Wajahnya dulu diketahui, baru hidungnya ditonjolkan. Kalau hidung tok dibully sampai. Oke, bismillah, malam ini kita belajar bersama Bu. Nanti tolong dibuka. Kalau nanti saya ingin ada yang dapat hadiah, kira-kira Bu bisa nggak? Udah wakil ya, hadiahnya nggak masalah kok. Apa misalnya tambahan pulsa 50.000 misalnya. Nah, apa ya Pak? Sip. Pokoknya setiap kali karena namanya juga belajar, kita cek, oh ternyata dia oke banget, nilainya 100 dapat hadiah. Nah, hadiahnya bisa janji besok tambah pulsa, bisa malam ini dikasih apa dan seterusnya. Pokoknya terserah sama beliau karena yang diamanati Bu Airin kan beliau. Kalau hadiahnya tidak turun, cegat beliau di sana. Bismillah. Sekarang pertama saya tanya, tadi kita menyanyikan syukur dari yakin, ya. Ciptaan siapa? Beliau bilang Ati Mahmud. Beliau bilang Ati Mahmud. Siapa? Angkat tangan. Begitu benar, ya Mas. Habib Muntahar Al-Habsyi tahun 1946 dapat hadiah Mas. Pak, hadiahnya apa Pak? Pulsa 100.000. Pak ya, alhamdulillah. Barang siapa memberi 100.000 akan dilimpahi Allah 10 kali lipat. Ya. Oke, ini baru dari wakil, belum dari salah jawab Bu. Nah, oh enggak apa-apa Bu, apalagi salah berarti hadiahnya harus ditingkatkan lagi. Bu, kalau kita bersaudara Bu, ringan kok Bu, nggak gampang gampang bertengkar, nggak gampang nyalah-nyalain. Maka nomor satu, setiap pemimpin itu kan pedomannya dari Allah itu. Kalau saya Bu ya, kita semua hafal Qul a'udzu birabbin nas. Wah, langsung. Tadi kan janjinya tambahan pulsa bukan cash. Berarti dapat 200 sampai. Oke, teman-teman sekalian, saya barusan ini, saya nyicil loh, saya nggak nyeramain loh ya, saya nyicil aja karena ngerespon keadaan. Jadi mungkin para penafsir Quran, para penerjemah, para ulama belum pernah mengungkapkan ini. Yang saya akan omongkan juga belum tentu benar. Jadi masalahnya kalau benar salah kan juga nggak bisa kita sepakati. Misalnya ketoprak itu enak apa tidak? Bagi yang seneng, bagi yang nggak seneng nggak enak kan gitu. Dan nggak usah memaksakan, kalau ada yang bilang nggak enak ya nggak apa-apa kan gitu. Istri yang paling cantik istri siapa? Istrimu kan gitu kan. Masih janjani yo gak tape ya. Wali kota tercantik se-Indonesia. Loh, Anda orang Tangerang ya wali kota Tangerang, tinggal begitu. Apa faktanya? Faktanya karena dia wali kota Tangerang. Kena Tangerang Selatan, Tangsel. Kalau Bupati Boyolali misalnya, Ibu, oh Pak Seno sekarang bentar, Sragen. Ibu Bupati Sragen, Bu Yuni, cantik apa enggak? Enggak.
Karena bukan Bupati Tangsel. Pokoknya yang cantik adalah definisinya Bupati Tangsel. Asal bukan Bupati Tangsel tidak cantik, gitu aja. Itu namanya nasionalisme. Itu namanya rasa memiliki Tangsel, kan gitu caranya. Perkara cantik nggak cantik urusan suami beliau. Tapi kita tahunya beliau yang paling cantik karena beliau adalah pemimpin kami, kan gitu. Nah, tanda pemimpin ada Qul a'udzu birabbin nas. Jadi Allah hadir padamu pertama sebagai Rabbun, mengasuh, mengayomi, menyayangi, ya. Kalau pokoknya pertama itu urusannya itu mesti nyayangin dulu, ngayomin dulu. Mau kepala dinas pariwisata, mau wakil wali kota, mau apalagi dari Kemenak, apalagi semua pokoknya nyayangin, ngayomin, itu defaultnya. Kalau terpaksa baru malikin nas pakai kekuasaan. Jadi jangan pertama-tama langsung gunain kekuasaan, kan gitu. Kekuasaan itu nomor 2 kalau terpaksa, kan gitu. Nomor 3 ilahin nas, kekuatan. Kamu kalau macam-macam tak bikin nyembah saya, kamu tak pukulin, gitu, tak pedeng, nyembah. Nah, itu kan namanya ilahin nas. Nah, tanda pemimpin yang baik adalah kalau dia terus-menerus menunjukkan pengayoman dan kasih sayangnya. Sekarang saya tanya, beliau ini lebih menunjukkan kekuasaannya apa pengayoman dan kasih sayangnya? Ayo Kak Wani ngomong. Ya, bismillah ya Bu ya. Pokoknya mulai malam hari ini beliau akan mempertinggi aura, atmosfer dan energi untuk menyayangi dan mengayomi seluruh masyarakat Tangsel. Itu ya. Itu kami. Kalau terpaksa baru kekuasaan, kalau terpaksa lagi kan hanya baru pakai preman. Terakhir Bu itu, tapi jangan sampai terjadi kalau bisa gitu ya. Oke. Nah Bu, mari kita mulai sekarang. Bismillah, malam hari ini pokoknya doa saya untuk Anda semua, I come here to love you. Ayo playa full, kalau perlu tak gendong kemana-mana. Enak toh ya kan? Nah, nanti kita doakan mudah-mudahan Mbak Surip sudah di surga, tidak dihalangi siapapun, gitu ya. Mbak Surip lah pokoknya sih. Itu dulu sama Kiai Kanjeng 2,5 tahun, gimbal rambutnya, lucu orangnya, dan minum kopi terus menerus. Nah, itu akhirnya terus dipercepat masuknya surga karena terlalu banyak kopi. Nasihat saya adalah kopi itu bukan minuman, yang minuman itu air. Jadi kalau kopi jangan glek. Kopi itu yang penting di lidah, seruk. Ya, itu. Kalau glek air. Jelas ya Mas ilmu kesehatannya ya. Nah, jadi kalau coffee shop itu untuk asik-asikan, browsing, gitu. Beli 1 gelas kopi semalam suntuk duduk di sini. Kan gitu. Coffee shop kan gitu ya Mas ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, mari sekarang kita buka dengan Kiai Kanjeng dengan 1 sholawat. Kemudian kalau boleh kita teruskan dengan doa khatmil Quran. Kenapa khatmil Quran? Quran itu tidak hanya kata-kata. Bahkan sebelumnya Allah mengatakan Quran itu kan di dalam dirimu dan di alam semesta. Baru yang ketiga literer atau yang pakai kalimat-kalimat firman itu. Nah, yang mengkhatamkan Quran bukan hanya orang yang hafal Quran sampai khatam atau yang membaca Quran sampai khatam. Yang khatam Quran adalah orang yang menjalankan isi Al-Quran. Setiap tahap dia khataman. Oh, saya sudah bisa jujur, khataman. Saya bisa amal soleh, khataman. Jadi saya menganggap dan saya yakin bahwa Tangsel ini dengan pimpinan Ibu Airin ini sudah mengkhatamkan sejumlah nilai-nilai Al-Quran untuk kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat Kalimantan Selatan. Nah, malam hari ini kita khatmil Quranin gitu ya. Nah, khatmil Quran ini doa supaya kita senantiasa oleh Allah dipandu agar berada dalam lingkungan kebahagiaan dan kegembiraannya Al-Quran yang ada di mushaf, di lembaran-lembaran itu ada di alam semesta karena ada di dalam dirimu, karena engkau sendiri adalah firman, kan gitu. Anda sendiri itu oleh Allah tiap hari dikasih firman, stop misalnya gitu ya. Allah, Anda umur 23 sudah tidak bisa lebih tinggi lagi, di stop. Allah bilang stop, Anda tidak dengar toh? Saya dengar, stop. Nah, terus Anda tidak meningkat lagi gitu. Dari itu serius saya. Jadi Allah tiap hari berfirman, ayo darahnya mengalir, ayo jantungnya jangan berhenti, dag, itu Allah berfirman tiap hari gitu loh. Dan Anda beruntung tiap hari Anda mendengarkan firman Allah itu di dalam kesadaran Anda.
dan bersyukurlah bahwa Anda difirmani dengan cara nyetop perkembangan Anda. Bayangin kalau Anda tidak di stop 2 meter, 3 meter, 4 meter tidak di stop. Kalau rambut memang nggak di stop, tapi kalau alis di stop, betul nggak? Anda cukur alis tumbuh lagi 1 cm berhenti karena Allah bilang stop ketika 1 cm. Kalau rambut enggak, kecuali rambut bawah enggak berkembang. Kan enggak ada gondrong sampai tengah ya. Ya Pak ya. Jadi yang di stop cuma bawah, di sini enggak. Kumis enggak di stop. Coba teliti dong sama peran Allah, teliti. Kenapa kamu ketawa? Seneng. Nanti di rumah kok delok-delok. Beol delok iya ya. Gitu. Maaf ya Bu ya, supaya bersaudara Bu, kalau bersaudara kan enak, bion itu enggak bully-bulian gitu ya. Kalau yang tidak di stop barang Anda coba bayangin. Repot pengelolaannya. SOP-nya gimana? Perlu SPJ tiap hari gitu. Dihubung GJ awal, dikeluarin di celana beras. Enggak bersin, seneng Anda. Saya tanya Bu, saya ingin tadi ngomong saru, pornografis, atau saya sedang menggembirakan orang? Menggembirakan, tidak ada masalah toh? Kan bisa jaga punya masing-masing toh? Kayaknya tidak ada masalah. Yang jomblo bersabarlah. Toh ada sabun. Terus hidup tidak gembira itu ngapain? Gitu. Allah mengatakan basyiro wa nadhiro. Selalu Allah mengatakan sampaikanlah kabar gembira dariku. Kalau mereka mulai berlebihan baru kamu peringatkan. Tapi semua dalam kehidupan ini kegembiraan. Jadi bupati yang baik, wali kota yang baik, presiden yang baik adalah yang menggembirakan rakyat. Betul. Cuman syaratnya gembira yang Allah seneng gitu. Jangan sampai gembiramu Allah nggak suka, kan gitu. Maka sekarang sholat harus gembira, puasa harus gembira, pokoknya sekolahan harus gembira, murid-murid harus gembira, di kantor gembira. Meskipun gembira tidak perlu vulgar, terus sembahyang karo guyu. Juga ya. Tapi hatinya gembira. Kalau Anda sholat nggak gembira, terus kan Tuhannya kan Rasulullah. Bagaimana kok nggak gembira kamu? Kamu itu kan tinggal enak toh, hidup itu tinggal makan, bikin anak ya tinggal enak, jadi anak. Coba kalau Anda sendiri yang harus bikin anak, bisa enggak? Spermanya dipilihkan, enggak bisa. Makan tinggal makan, dibagi oleh para malaikat, proteinnya, kalorinya, apanya banyak. Ya unsur-unsur gizinya dibagi, terus sampahnya dikeluarkan lewat tempatnya. Bayangin kalau Anda sendiri yang disuruh mengelola itu. Terus kalau mangan sudah serah, kamu kelola sendiri. Nanti tayaknya megurene. Ya, jadi bersyukur, mari kita bersyukur. Ini semua yang hadir mudah-mudahan oleh Allah dimudahkan hidupnya, rukun keluarganya, lancar usahanya, kuat hatinya, kuat mental, tangguh mentalnya, sehat badannya. Sinau bareng itu supaya kita bisa berinteraksi. Misalnya saya tanya sama Anda itu suka sholat enggak tuh? Ngaku. Aslinya. Bilang enggak suka loh. Puasa. Ramadan, begitu masuk Ramadan Anda gimana hatinya? Alhamdulillah apa? Waduh deh. Yang mana kira-kira? Anda enggak usah pura-pura, jujur aja, karena saya akan tunjukkan betapa mulianya Anda dengan kejujuran Anda. Kalau Anda suka durian, terus makan durian, hebat nggak? Ini seneng durian, makan durian ya nggak hebat. Tapi kalau Anda tidak suka durian, Anda demi pacar Anda, demi ibu Anda makan durian, enak nggak rasanya? Nah, Anda harus belokkan, bukan duriannya yang saya makan, tapi kasih sayang saya kepada ibu saya dan pacar saya, kan begitu? Maka dia tetap terasa enak. Jadi sekarang, sekali lagi, Anda sholat, nggak suka atau aslinya? Memanggil isu-isu itu, wah enak-enak kemulan, dan bulan berpisah. Puasa juga gitu. Terus Anda supaya Anda bisa menutupi aslinya Anda bikin meme, selamat datang Ramadan. Dengan
marhaban ya Ramadan, terus malaikat tuh bayam gitu ya mas ya. Oke, terus begitu nanti malam 21, 23, 27 Anda bikin meme lagi, kenapa engkau terlalu cepat meninggalkan terus dari setan tai kata setan loh, kata setan Wong seneng aja gitu loh. Wong sudah ditunggu-tunggu mudik ya toh, ya kan sudah ditunggu-tunggu. Jadi teman sekalian, kalau Anda suka puasa, terus Anda puasa, hebat enggak? Tadi kan sudah tanya, kalau Anda suka durian terus makan durian, hebatnya apa? Enggak ada toh? Maka kalau Anda tidak suka puasa, tapi Anda mau melakukannya ikhlas kepada Allah, maka Anda mendapat derajat lebih tinggi di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru karena Anda tidak suka, betul nggak? Nah, jadi sekarang mau puasa enggak? Mau supaya derajatmu lebih tinggi, jelas ya. Nah, demikian juga sholat dan lain-lain kewajiban. Kenapa kok ada yang diwajibkan oleh Allah? Kan diwajibkan itu berarti kan diatur dalam hukum. Hukum itu sifatnya memaksa, betul enggak? Aturan itu pokoknya memaksa setiap orang. Nah, Anda dipaksa puasa, dipaksa sholat dan sebagainya, betul enggak? Kenapa kok sholat dipaksa? Karena Anda tidak suka. Kalau tidak dipaksa, Anda tidak melakukan. Kalau Anda suka, Anda akan dipaksa. Misalnya makan. Makan itu kalau tidak Anda lakukan, mati enggak? Nah, kan semuanya wajib tuh dia, harus makan. Tapi apakah ada kewajiban makan? Ya, kenapa? Nggak usah diwajibkan, mesti makan sendiri. Kawin. Apakah ada? An-nikahu wajibun, nggak ada. Paling pol itu sunnati, kata Rasulullah, kan gitu, sunnati. Tapi nggak ada kewajiban kawin. Tapi nggak usah diwajibkan, mesti rabi ini. Sudah pasti akan kawin dengan sendirinya, betul nggak? Nah, jadi kalau yang Anda suka tidak perlu dijadikan hukum. Dijadikan hukum kalau Anda tidak suka, kan begitu. Jelas ya, makanya lagunya Roma Irama memang kenapa minuman itu haram, mergo enak ya maka dilarang. Kalau enggak enak, nggak usah dilarang, ya Anda enggak minum, enggak enak gitu kan. Jelas ya, di Roma Irama luar biasa juga itu. Makanya dia menjadi pelopor musik dangdut tingkat dunia. Pak Haji top itu. Terus saya waktu di Columbus di kota Athens dan di kota Columbus City ya, itu saya diskusi mengenai betapa dasarnya si Roma Irama ini, karena dia mampu menggabungkan. Roma Irama itu sangat berpikir cerdas, modern dan religius, betul nggak? Seperti tema kita malam hari ini. Kalau dia tidak cerdas, tidak dia gabungkan dangdut dengan musik rock. Kan itu rock kan? Dan itu rock. Dia sangat kagum sama Deep Purple dengan lagunya yang Child in Time itu, deng deng deng, jreng jreng jreng, deng deng deng, itu kan itu rock. Nah, Roma Irama sangat kagum, maka ada lagunya satu yang langsung juga pakai itu. Dia modern, kenapa modern? Loh, dia selalu memperbarui. Jadi modern itu dalam bahasa Arab namanya al-mutajaddid. Seseorang yang selalu memperbarui segala sesuatu supaya lebih efisien, lebih efektif, lebih memudahkan, lebih barokah, kan begitu, namanya modern. Nah, kalau Anda modern, caranya adalah dengan kecerdasan. Nanti kita latihan bersama-sama. Saya akan ngecek masyarakat Tangsel cerdas apa tidak. Kalau mereka kurang cerdas, berarti modernitasnya tidak akan meningkat. Dan kalau Anda memang cerdas dan modern, Anda pasti religius. Karena Anda tidak bisa mengelak bahwa Allah itu ada. Gimana? Masa Anda tuh onok gitu dok? Masa ada burung merak yang begitu indah tuh gak ada yang menciptakan? Kan pasti ada Allah, ada yang maha kuasa yang menciptakan. Kalau sedikit saya perpanjang, kira-kira kalau Anda ngomong seniman, kalau seniman kan tidak bisa pelukis, ada pelukis naturalis, alamiah, ada pelukis realis persis seperti aslinya, ada pelukis surrealis dibelok-belokkan tapi kesannya tetap sama, misalnya Salvador Dali misalnya ya. Kalau ada yang abstrak ekspresionis tapi tampak wajah gitu ya, itu pelukisnya sama nggak mas? Yang realis sama yang abstrak ekspresionis, sama yang surrealis, sama yang naturalis, pasti senimannya berbeda. Jadi sekarang Anda lihat binatang, kira-kira sama nggak yang menciptakan bebek sama ular?
pasti senimannya berbeda. Jadi malaikat yang ditugaskan Allah punya ide modern dan cerdas masing-masing. Yang satu bikin yang melata-melata ular, belut, barangmu itu kan sama kan, mirip kan gitu. Yang menciptakan burung aja macam-macam malaikat. Loh, apakah Allah tidak menciptakan lampulan? Masa Allah sendirian semuanya? Ya dia tinggal bikin malaikat, terus dikasih kecerdasan, kreativitas, terus disuruh bikin. Oh, yang bikin manusia, yang bikin tablonya manusia, jadi manusia adalah malaikat Israel, kan gitu. Maka dia yang punya hak untuk mengambil nyawa Anda, kan gitu. Nah, kalau Anda ingin tidak cepat mati, sudah ada fatwa dari ustadz-ustadz, rumah yang ada anjingnya tidak didatangi malaikat. Jadi cara berumur panjang sangat simpel. Anjing di rumah Anda masing-masing. Mampus lu ya. Iya, malaikat ya nanti Anda kemana-mana bawa anjing. Malaikat aduh, bawa anjing nggak jadi. Paling lainnya. Makanya kalau sama saya hati-hati. Nanti tak cariin yang lucu-lucu. Ada lukisan, malaikat nggak mau masuk, ada patung. Ya kalau gitu gampang, supaya umur panjang pasang lukisan di rumah. Malaikat mau masuk, waduh anak lukisan balik. Jadi kan gitu. Nyenengin itu, nyenengin. Teman-teman, saya senang sekali dengan logika itu. Meskipun ya jangan dipakai beneran. Nanti ya istilahnya, oh saya mau diakalin, mau tak saya ambil ya tak ambil, nggak usah pakai anjing apa enggak anjing, saya tetap ambil. Oh memang sudah saatnya saya ambil nyawamu kan gitu. Itu cuma iseng-iseng gitu, iseng-iseng. Itu kan sama dengan Bu at-tafakkuru sa'atan khairum min ibadati sanatan. Tafakur atau belajar bersama sesaat itu melebihi ibadah 1 tahun. Nah kalau nakal anaknya kan berarti kita sekarang kan bersaat-saat, beratus-ratus saat. Berarti sama dengan ibadah beratus-ratus tahun, enggak sholat Anda. Lu kok enggak sholat, saya sudah tafakur. Jatahnya 1 kali tafakur itu satu tahun untuk sholatnya. Gitu, kalau mau nakal. Nah, enggak usah Anda pakai itu. Saya cuma ingin agama menjadi gembira gitu loh. Anda harus cari-cari supaya Anda gembira, asal jangan melanggar-langgar yang kira-kira Allah enggak suka kan gitu. Tapi Anda harus bikin gembira. Kawin gembira, punya anak gembira, kaya gembira, miskin juga harus gembira. Sudah miskin enggak gembira coba. Kan sejarah aja. Terus barat, berduduk kayak kan gitu. Semakin sukar hidup Anda, semakin harus pandai bergembira, betul enggak? Itu hidup tuh gitu, semakin miskin semakin gembira. Lucu kan? Tapi bagaimana coba? Sudah miskin, enggak gembira, terus untuk apa ada hidup itu? Gitu loh. Kalau memang harus miskin ya dipastikan gembira gitu loh Mas ya. Kalau kaya kan enggak perlu diapa-apain sudah gembira. Kalau miskin Anda harus berusaha, harus cerdas, harus modern, harus religius untuk menemukan kegembiraan gitu ya. Tepuk tangan untuk semua kita di Tangsel. Jadi orang yang benar-benar Islami udah gitu aja. Selebihnya jangan khawatir. Islam itu udah ada organisasinya, nggak ada sponsornya, nggak ada perusahaannya, terus tumbuh. Masjid di mana-mana terus, di mana-mana katanya. Sekarang Polres itu semua punya grup Rosito. Jadi saya sama Kiai itu di sini polwan itu juara tuh terbangan. Kadang bareng ya grup Marawis semua. Jadi Islam itu tidak bisa dihalangi, tenang aja. Islam tidak ingin mengancam siapa-siapa. Islam itu ingin menyejahterakan semua manusia. Perkara mereka masuk Islam atau tidak Islam itu Anda tidak usah kejar-kejar. Anda berbuat baik aja. Itulah Islam. Nanti Allah yang akan mengislamkan mereka kalau Allah menghendaki. Karena rumusnya Allah jelas, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Kamu tidak bisa memberi petunjuk kepada siapapun, secinta apapun kamu kepadanya. Allah yang memberinya petunjuk sesuai dengan kehendaknya. Jadi Anda yang penting tunjukkan Islammu untuk menggembirakan orang lain, mengamankan orang lain dan menyejahterakan orang lain. Itu tidak usah cemas-cemas aman. Meskipun Islam itu tidak bisa dihalangi di Amerika, di Islam berkembang tidak karu-karu, meskipun bertengkar sendiri terus. Wah, ada yang tongklang, ada yang jenggot, ada yang kadar, ada yang kalau sholat dipel, ada yang macam-macam. Ada yang kalau tidak pakai jenggot masuk neraka. Ada juga, saya semua itu tidak masalah, saya gembira-gembira aja. Semua itu tak anggap ya Allah lucunya hidup ini.
Soalnya Anda tahu nggak, kalau Anda harus jenggotan, nanti pilotnya siapa? Kalau mau naik haji. Karena pilot itu dilarang jenggotan. Anda nggak tahu ya? Pilot itu ada aturan resmi tidak boleh berjenggot. Sebab dia suatu saat harus pakai masker. Kalau dia pakai jenggot, maskernya nggak tertutup rapat. Dia bisa pingsan, seluruh penumpang akan meninggal. Maka syarat pilot adalah tidak boleh berjenggot. Nah kalau Anda semua jenggotan, pilotnya siapa? Anda jadi naik haji, Anda jalan kaki lewat Sri Lanka, lewat India, kan tidak mungkin. Jadi segala sesuatu dipikirkan matang-matang, karena kalau sesuatu itu darurat tidak ada masalah. Boleh tidak sholat wudunya pakai debu? Boleh, kalau memang tidak ada air kan begitu. Boleh tidak makan babi? Boleh kalau tidak ada yang lainnya. Kalau tidak ada apa-apa, hanya ada babi, kalau tidak dimakan Anda mati, Anda boleh makan babi. Jadi babi haram apa tidak? Nanti dulu kan gitu kan? Nanti dulu pada posisi apa? Dan babi itu sendiri haram apa halal? Hanya haram kalau tapi kalau cuma dipeluk-peluk, silakan memeluk babi. Jadi mas ya, maksud saya cuma proporsi hukum, semua harus ada ya dulu ala illabihim, kembali ke konteksnya. Kan teman-teman ini saya latih untuk berpikir komprehensif. Ini sholat subuh itu haram loh, ngerti nggak? Jam berapa sekarang? Jam 11 toh, ayo sholat subuh. Haram, wajib nanti jam 4:30 ya toh? Nah, kalau sekarang, nah, jadi Anda sholat subuh haram. Oh, yang juga marah, kok haram? Udah aja jam 11 ya. Iya, makanya jangan suka marah, ya dilihat-lihat dulu, dipikirkan dulu. Kemarin Kiai Muzamil azan Isya jam 11 malam. Seorang di kampung datang, ini maksudnya nih aliran sesat ini. Azan Isya kok jam 11 malam? Terus Kiai Muzamil jawab, lah tadi saya pas masuk Isya saya azan tidak ada yang datang. Sekarang saya azan jam 11 sama semua pada datang, tapi tidak untuk sholat, tapi untuk marah. Kan gitu masyarakat, mulane lah. Ayo kita belajar dewasa. Mudah-mudahan Tangsel ini dengan cita-citanya untuk menjadi kota metropolitan yang cerdas, religius dan modern tercapai. Nah pedomannya pedomannya adalah Madinah, nanti kita omongkan. Madinah itu, apa artinya Madinah? Artinya Madinah adalah kota, jadi ada Madinah itu Mekah, Madinah itu Tangerang, Madinah itu Jogja. Madinah itu artinya bukan nama kota, dia itu kota. Jadi semua kota itu Madinah. Bahasa Arabnya kota adalah Madinah. Jadi masyarakat Madani adalah masyarakat perkotaan. Sebenarnya begitu. Nah Rasulullah adalah ahli master plan perkotaan. Anda tahu. Contohnya aja begitu hijrah ke sana, yang ditata Rasulullah pertama adalah formasi sosialnya. Muhajirin dan Ansor diformasikan. Kemudian kesejahteraannya pertama yang dilakukan adalah mencari titik-titik sumber air. Betul enggak? Yang kedua pertanian, yang ketiga baru perdagangan dan kebudayaan. Nah, kalau pertanian dan perdagangan mereka kerjasama dengan sejumlah orang Yahudi untuk saling workshop, untuk saling ngasih tahu. Kalau kebudayaan dan kesenian mereka menyewa atau meng-hire orang-orang Persia untuk mengajari nulis, lagu dan seterusnya. Jadi ketika pertama mereka belum punya lagu. Tola al-badru alaina itu belum ada lagunya. Kita sendiri aja yang ngarang. Tola al-badru dulu kan Tola al-badru alaina rap waktu itu. Tola al-badru alaina minta nih pada gitu mah. Lu tidak percaya? Rap waktu itu. Kan nggak ada yang bisa membuktikan benda loh. Ya saya jangan disuruh membuktikan bahwa iya, tapi saya bergembira kalau itu rap, mesti itu rap. Di Sunda rapnya apa mas? Betawi. Kalau Jawa kan, kalau saya dari desa saya kan Loko pendel, dewa, ayo lo, wis mambu ayo buka nong ayo nongko sabrang ayo berangkat kajian di Cimatraja, Joko pendel, dewa, ayo lo, terus muter dah habis. Di Betawi mesti ada loh. Di Sunda ada, kalau ada dapat hadiah. Tadi beliau sudah dapat hadiah dari wali kota, antum ya. Tagih ya, kalau belum dikasih. Oke. Sekarang hadiah berikutnya adalah kalau ada di Betawi atau Sunda, rap
tradisional seperti itu. Ada mas yang hafal mas? Gimana kita mau jadi kota metropolitan kalau tidak bisa menghargai kearifan lokal? Kan kita Bu ya. Oke, ayo, ada yang bisa, ayo mas, silakan. Mana? Ya, maju mas. Sip. Betawi apa Sunda mas? Sunda, sip. Naik. Jing ciripit tulang bajing kacapit ku bulu pare memencosnya. Apa? Jangan tergesa-gesa mas. Jadi pakai gini, kalau baca Quran kan ada dua jenis qiraah atau tilawah dan murattal. Ya mas, Anda pakai tempo yang Anda tenang dan usah tergesa-gesa. Nih nanani gitu. Ciripit tulang bajing kacapit ku bulu pare memencosna. Ini ibu ini malah apa? Segitu dong. Kacapit ku nu galede taya sebeuna gitu. Itu doang. Kata beliau ada banyak versi dan semakin banyak semakin oke, tidak ada masalah, versi-versi macam-macam. Nyun saya kayak tadi kan kalau Jawa kukuruyuk, Madura kukurunuk, Sunda kongkorongkong, saya tanya yang benar yang mana? Yang benar ayamnya. Jadi orang Sunda nggak usah bertengkar sama orang Jawa hanya karena bunyi yang kalian tirukan. Itu kan cuma kalian menirukan, itu namanya tafsir. Dari antar tafsir nggak boleh saling bertengkar. Sebab yang benar Qurannya. Mari kita ke Quran aja, jangan ke tafsirnya terlalu fanatikan gitu nggak? Tuh nggak? NU Muhammadiyah hasil tafsir, tapi yang benar yang mana? Qurannya. Kadang NU ada benernya, ada salahnya, Muhammadiyah dan lainnya juga begitu. Jadi kita jangan berpedoman pada tafsirnya, meskipun itu penting, tapi tetap kembali kepada Al-Qur'annya gitu ya. Ibu katanya ada banyak versi, kita dengarkan versi yang diketahui oleh Bu Airin. Baik, terima kasih Cak Nun. Itu ada bapak saya yang ngajarin saya. Mudah-mudahan saya nggak lupa ingat. Ini bareng-bareng ya? Grogi saya. Sama, saya juga nggak bisa nyanyi. Biasanya disposisi Pak Wakil, Pak. Cak. Ya, 1, 2, 3. Cing ciripit tulang bajing kacapit ku bulu pare memencosna. Jol padalang mawa wayang jek no. Itu saya yang diajarinnya. Bener nggak? Oh ya. Oke, berarti mas dalam hidup itu ya, kalau ngomong Bhinneka Tunggal Ika ada bermacam-macam, tapi dia tetap harus harmonis satu sama lain, betul enggak? Betul enggak? Coba sekarang kita belajar cerdas, belajar disiplin ya. Kalau sudah apa mas judulnya mas cing ciripit, kalau cing ciripit harus konsisten istiqomah cing ciripit. Ada apapun lainnya kita tidak terpengaruh. Tetap kalau wali kota, ada apapun kita terpengaruh. Tetap dengan tugasnya. Yang po ami-ami. Coba sekarang, coba. Udah sampean cing ciripit berdua, sampean po ami-ami bareng. Ya mas. Ciripit tulang bajing kacapit ku bulu pare memencosna. Jol padalang mawa wayang jek no. Ciripit tulang bajing kacapit ku bulu pare memencosna. Jol padalang mawa wayang jek no. Teman-teman sekalian, kita jangan terlalu muluk-muluk mengandalkan pinter-pinter. Gini aja gembira dan cerdas, ya toh?
Coba cari seluruh wali kota seluruh dunia yang pernah kayak gini tadi. Hanya di Tangerang Selatan. Betul, tepuk tangan kita bersama. Kita hanya pinter ketika sendiri-sendiri. Gitu loh. Kalau yang orang Indonesia ini bersama itu pinter, kalau maling bareng pinter. Tapi kalau berbuat baik bareng bertengkar terus kan gitu. Maka malam ini kita berlatih kecerdasan kolektif, kecerdasan berjamaah. Kata Mas Dik tadi, sebenarnya kalau sendiri-sendiri pales-pales, tapi begitu bersamaan mereka tidak pales, karena jamaah itu sebuah fenomena alamiah yang oleh Allah memang diterapkan. Jadi kalau kata Rasulullah, kalau berjamaah kita saling melindungi karena kita berjamaah. Jadi yang pales ketutupan yang tidak pales, akhirnya randomnya semua menjadi tidak pales. Kata Rasulullah, kalau bajumu robek sebelah belakang, berdirilah di depan. Kalau robek sebelah depan, berdirilah di belakang. Kalau robek sebelah kiri, berdirilah di kanan. Kalau robek sebelah kanan, berdirilah sebelah kiri. Maka dari luar kalian utuh semua. Indonesia tidak boleh saling memperlihatkan robeknya orang lain, tapi saling melindungi satu sama lain. Gitu ya? Oke. Gitu Cid ya? Ya. Oke, sekarang gini. Sekarang kita minta dibagi dua, coba dibagi dua. Ini kasusnya beda. Kalau tadi lagunya berbeda, ya. Melodi lagunya kan berbeda-beda tadi. Nana di mana? Yang satunya kring ada sepeda, yang satu lihat kabunku. Tetapi bisa jalan bareng. Sekarang kita bagi dua. Dari tengah ini, lampu yang paling gede ini. Paling gampang kamera itulah. Kamera itu. Ya, Kamera ke kiri, grup. Apa yang kata yang paling disukai menjadi ikonnya di Tangselnya apa? Tangsel ini dua apa? kata, satu kata dulu apa? Anggrek. Anggrek. Oke. Yang sebelah sini jadi grup anggrek. Anggrek yang sebelah sini? Apa? Belandongan menurut ibu. Udah taat aja lah ya. Belandongan. Taat aja. Oke. Belandongan. Enggak. Ya bener ya. Terus gak apa-apa, keliru-keliru gak apa-apa, asal wali kotanya yang bilang udah siap. Yes, pokoknya baiklah gitu, salah ibu ya. Wong tidak penting kok kata itu apa, Anda itu baik atau buruk atau ini kan saya sebut asbak boleh enggak? Cuman dulu kita terlanjur disebut handphone kan itu. Kalau kita dulunya terus ini asbak terus handphone terus apa itu handphone ya boleh-boleh aja. Oh itu cuma nama kan gitu. Yang penting bukan siapa kamu dan bukan siapa nama, tapi apakah engkau sayang kepada sesama, apakah engkau berbuat baik atau tidak kan gitu. Kalau diterusin nyun sewu ya, itu agak serius. Anda rajin sholat itu belum prestasi. Anda sarjana dokter belum prestasi, nyun sewu wali kota. Anda wali kota belum prestasi, belum hebat itu. Hebat kalau ibadahmu, sholatmu membuat kamu menjadi lebih baik kepada orang dan lebih dekat kepada Allah. Betul enggak? Baru prestasi. Jadi wali kota belum prestasi, itu belum sukses. Sukses adalah dengan wali kotamu engkau menjadi lebih sejahtera, lebih aman satu sama lain. Itu baru sukses. Sarjana belum prestasi. Kalau kesarjanaanmu membuat engkau lebih mencerdaskan masyarakat, lebih menciptakan kemasyarakatan, baru sukses. Makanya saya tidak pernah ingin jadi apa-apa, saya langsung aja, nggak usah jadi apapun, tapi saya lakukan terus bagaimana supaya Anda lebih banyak ketawa dan lupa hutang Anda masing-masing. Amin. Gitu ya. Oke, jadi belandongan Bu. Belandongan. Apa itu artinya Bu? Rumah khas Betawi, khas Tangsel. Oh, Rumah Belandongan. Rumah Belandong. Belandongan. 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 Iya. Anggrek Anggrek yang dari Rawabelong itu banyak dari Tangsel, Pamulang. Oh, Ini yang lagi kita lestarikan. Anggrek. Apa mas? Rawa belum itu. Oh, dari daerah Belong. Kalau Doni dari Lubang Buaya nih. Apa saja yang diciptakan itu baik. Cuman masalahnya adalah Anda tempatkan di ruang yang tepat, di tempat yang pas, di dalam waktu yang juga tepat, dan dalam konteks yang tepat. Kalau sesuatu diletakkan tidak pada tempatnya, baru menjadi bahaya dan celaka. Misalnya John, kopi baik, garam baik, tapi Ya. kalau Jadikan satu, kopi campur garam tidak enak. sekarang peci baik, J. ya. Terus kaki juga baik, J. tapi kalau peci taruh di kaki, Kurang ajar. sendal baik, J. kepala baik, tapi kalau peci aja coba, peci yang
Ini kalau mas yang pakai baju mas, yang pakai ini mas yang pakai baju mas. Mas, ini mas. Mas ini mas, pakai baju mas, ya. Sini, Don sini. Ya. Kalau Anda melihat orang berdiri mas, berdiri sama Mas Sun, ya, menghadap ke sana. Kalau Anda orang melihat seperti ini pakai baju, image Anda apa? Orang baik, orang soleh. Coba pecinya dimiringin silang. Nah, gimana sekarang? Kesannya Anda apa, image Anda? Ada yang bilang tukang sate, ada yang bilang kalah main. Di sini masih ada main loh. Masya Allah. Jadi teman sekalian, sekedar perubahan fisik kecil seperti itu bisa menciptakan pencitraan budaya yang sangat jauh bedanya, betul enggak? Jadi sekarang benar enggak kalau Anda terlalu berpedoman kepada pecinya? Bisa enggak dia rajin sholat terus kalau pakai peci begini dosa enggak? Terus Anda tuduh dia penjudi gitu. Nah makanya jangan terlalu terpengaruh kepada penampilan fisik, gitu enggak? Apakah yang pakai serban pasti orang baik? Apakah yang pakai celana bulu sobek-sobek pasti anak jelek? Maka please kita berpikir lebih mendalam. Kalau ada lihat apa-apa, dilihat secara lebih seksama, syukur diteliti, syukur nanya-nanya. Jadi jangan gampang milih, jangan gampang menuduh, jangan gampang gila-gilakin siapapun, dan jangan gampang membaik-baikan siapa-siapa. Pedomannya di Al-Quran sangat jelas. Asa an tukrihu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Apa yang kamu tidak suka, yang kamu pikir itu jelek, mungkin itu yang berguna bagimu. Dan apa yang kamu junjung, kamu belain mati-matian karena kamu pikir dia baik, mungkin itu yang akan mencelakakanmu. Itu Al-Quran. Anda nerapinya kemana terserah Anda, itu hak Anda masing-masing. Tapi intinya adalah kita jangan terpengaruh kepada innallaha, apal ya? Apal Mas Sampean? Innallaha la yanduru. Gak apal. Wah, mengenai jadi preman temen gitu ya. Innallaha itu semua anak-anak madrasah aliyah semua apal. Innallaha la yanduru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakinallaha yanduru ila qulubikum. Allah tidak melihat jasadmu, Allah tidak melihat rupamu, tetapi Allah melihat hatimu. Meskipun tetap rupa dan wajah juga tetap penting, tetapi yang utama adalah melihat hatimu, betul enggak? Jadi sekarang kalau Anda ketemu sama siapa-siapa, yang penting hatinya bersaudara denganmu apa tidak, bukan penampilannya hebat atau tidak. Jadi jangan terlalu terpengaruh kepada icon, kepada simbol, kepada casing, betul enggak? Nah sekarang kan orang terlalu kagum sama casing tuh. Casingnya bagus, jilunnya bosok kan gitu. Ada yang casing tok tapi bukan handphone, bisa sah gitu kan. Itu ya Mas ya. Jadi terima kasih Anda tetap di sini, tidak apa duduk Mas sama Mas Dik ya. Siapa tahu dapat hadiah. Berdoa pun harus punya kecerdasan, ya. Nah sekarang gini, Anda jangan terikat atau jangan berhenti pada simbol-simbol statis. Misalnya kalau orang nikah itu kan rumusnya itu kan azwaj. Jadi Allah selalu memperjodohkan malam dengan siang, terang dengan gelap, gitu, dan lain sebagainya. Itu namanya zauj. Kalau suami zauj, kalau istri zaujah, kalau perjodohannya namanya zauj atau azwaj jamaknya. Nah, kalau perjodohan materi, misalnya tiang ini ditancapkan, dia permanen, dia statis. Tapi kalau menancapkan cintamu kepada istri atau cinta istri kepada suami, dia tidak permanen, dia dinamis. Jadi maka dalam Al-Quran, ya yang saya bapak dari Kemenak, dalam Al-Quran ada kalimat sakinah. Sakinah kata kerjanya yaskunu atau liyaskunu atau litaskunu, ya. Litaskunu fiha itu artinya sesuatu yang ditancapkan secara permanen dan statis, misalnya tiang, cor, ya, jalan, aspal itu permanen. Tapi kalau suami istri, keluarga, pemerintahan dan rakyat itu tidak permanen, dia dinamis. Kadang bagus, kadang tidak, kadang sakinah, kadang tidak. Maka bahasanya bukan litas kunu fi, tetapi litas kunu ila. Litas kunu ila itu artinya dia jadi suami istri untuk sakinah, untuk bahagia harus berjuang terus-menerus, tidak pernah berhenti. Demikian juga wali kota dengan rakyatnya. Pak Wali dengan rakyatnya terus-menerus berjuang memperbarui, memodernkan, mencerdasi dan mereligiuskan supaya dia sakinah
karena akan ada gelombang, kadang iya, kadang tidak, kadang kurang, kadang lebih, dan itu tidak pernah berhenti. Jadi kalau manusia itu makhluk dinamis, kalau benda itu makhluk statis, dan kita harus berpikir dinamis. Maka Allah memakai kata ilah. Engkau memapankan diri kepada, bukan di. Kalau mur baut di mau mur di baut, ya, tiang ditancapkan, itu litas kunufi. Tapi kalau cintamu, pembangunanmu, dinamika komunikasimu dengan rakyat itu litas kunu ila, kepada. Jadi dia terus menerus berjalan ke depan. Ya, malam hari ini kita belajar ilah gitu ya. Sekarang saya tanya, katakanlah kalau kita belajar dinamika dari musik, selama ini kalau yang namanya kosidan kan terbangnya gimana mas? Teman-teman perkusi coba. Kalau terbangan yang dikenal konvensional, semua umum. Gitu ya? Oke, itu terbang di mana-mana. Kemarin saya di pot itu semua gitu. Jelum, itu sampai di Arab, sampai Mesir semua kayak gini. Nah, kan harus dimodernisasikan karena kan butuh dicerdaskan, kan orang butuh variasi kepada Allah. Kecuali ibadah mahdoh itu tidak boleh divariasi. Saya sholat 5 waktu ya gitu itu. Tapi kalau di luar ibadah mahdoh yaitu muamalah seperti musik itu harus diperbarui terus. Jadi misalnya sekarang kalau terbangan Banjar, Martapuran coba. Yang mana yang religius? Religius tidak ditentukan oleh bunyinya, oleh komposisinya, tapi ditentukan oleh niatnya dan tujuan dari yang diucapkannya, betul enggak? Jadi sekarang misalnya Selamat Badar tadi, ya, misalnya Selamat Badar Jawa, Sholatullah salamullah ala toha Rasulillah, Sholatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tidak masalah mau pakai komposisi perkusi kayak apapun, tidak masalah, tapi niatnya adalah kepada Allah. Sepanjang niatnya kepada Allah dan Rasulullah berarti religius, kan begitu. Sekarang coba kalau Selamat Badar Cina saja, daripada Anda benci Cina terus, kita cari. Jadi Cina, ada Cina yang tidak peduli di mana dia berada, yang penting harus laba banyak-banyak, itu namanya Cina toko. Kalau Cina, satunya Cina benteng, dia menyatu dengan penduduk setempat. Kalau dia di Tangerang, dia menjadi orang Tangerang. Kalau dia di Jombang, menjadi orang Jombang. Itulah Cina benteng. Carilah dia, temanilah dia, dan bersahabatlah dengan dia. Gitu. Tetapi yang Cina toko tadi juga ada, Jawa toko juga ada, Sunda toko juga ada. Cari laba melulu, nggak peduli sama kiri kanannya, kan begitu. Yang baik adalah orang yang ajur-ajar atau menyatu dengan semua masyarakat. Kalau bahagia bersama, tinggi sama rendah, duduk sama berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Nah, itu namanya Bhinneka Tunggal Ika. Makanya kesenjangan ekonomi kalau perlu harus diperkecil. Tidak boleh ada yang terlalu kaya, tidak boleh ada yang terlalu miskin. Makanya lahirlah lagunya Oma Irama apa? Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, gitu ya. Nah, jangan terlalu banyak dinyanyikan, nanti terjadi benar. Ya, oke. Sekarang siapa di antara Anda yang pinter ngendang Sunda? Ayo mas, ayo maju langsung. Soalnya kendang Sunda itu dahsyat. Setahu saya Jawa kalah, Banyuwangi bersaing. Bali agak bersaing, tapi kalau Jawa sama Sunda lebih dahsyat Sunda, gitu ya. Ayo mas, siapa mas? Mas Gi bisa nggak? Enggak. Mas Haryanto bisa nggak? Coba.
Kendangnya tidak cocok ya. Oh, kendangnya yang harus kendang Sunda. Jadi tidak mungkin membunyikan kendang Sunda dengan. Nah, tetapi masalahnya yang ingin saya omongkan sama Anda adalah Anda boleh memakai apapun saja. Tidak ada yang haram kecuali Anda tempatkan di tempat atau waktu atau konteks yang salah. Misalnya Anda Jumatan bawa kendang lah, itu salah. Kan begitu kan? Ada yang imami terus bilang bentak, Allahu Akbar, bilang bentak, sampai Allah itu tidak perlu. Tapi kalau Anda nyanyi sholawat pakai kendang tidak masalah. Rumusnya sederhana, Subhanalillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Semua yang di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah, dan sholawat adalah salah satu bentuk dari tasbih. Maka kalau Anda bersholawat, ajaklah semuanya di kiri kanan Anda. Ada kendang diajak selawatan, ada saron diajak selawatan. Kalau tidak ada ya kepala Anda pukul-pukul sendiri untuk selawatan. Jelas ya Mas ya? Oke, oleh karena itu selawat boleh nggak pakai lagu barat? Boleh, nggak ada masalah. Sekarang kan kalau Islam terus anti barat, yang gitu. Kita tidak anti barat, kita tidak anti apa-apa. Kita hanya tidak setuju kepada sesuatu yang tidak menuju Allah, tidak ilahi rojiun, cuman itu dong. Kalau bentuknya monggo, kongkorongkong, kupurunu, kupuruyuk, gak ada masalah gitu. Jadi sekarang saya minta untuk puncak dari workshop kita, setelah itu nanti kita lanjutkan sedikit dan bergantung kepada ibu favorit putri Indonesia ya. Tahun berapa itu? 96, ya Allah. Anda kalau ketemu dia kan mesti kalimat thayyibah yang keluar. Subhanallah. Astagfirullah. Terus endingnya alhamdulillah. Terus ada yang datang Allahu Akbar. Tidak senang ya aneh-aneh. Yang paling keras ketawanya berarti jomblo Bu. Ya, jomblo. Jadi kelihatan ya yang namanya jomblo dia. Al jomblo haramun. Oke, sekarang saya minta Mas Doni untuk puncak. Saya minta maka sekarang saya ingin lagu yang agak milenial dikit lah gitu ya. Tapi kita perlakukan secara Indonesia, dan Indonesianya Kiai Kanjeng, Indonesia agak Jawa karena mereka memang orang Jogja. Jangan disalahkan, kalau bebek biarkan jadi bebek, kalau ayam biarkan jadi ayam, gitu kan? Maka seluruh kebun ini diisi oleh bermacam-macam makhluk Allah yang tidak menolak satu sama lain. Biarkan yang ayam jadi ayam, yang Sunda jadi Sunda, yang Jawa jadi Jawa, yang Betawi jadi Betawi. Semua adalah bagian dari keindahan kehidupan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.